Baik, izin memulai. Moderatornya siapa? Nggak ada yang moderatorin? Sama saya, Bu. Oh, oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Ibu dosen Sri Nur Mila MID PhD selaku dosen mata kuliah psikologi belajar, yang terhormat rekan-rekan dari kelompok 1 dan 2, serta rekan sekalian dari kelas saya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah semuanya dimuliakan Allah SWT. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur pada Zat yang Maha Ghafur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat bermuajah, bermujalasah di tempat yang mulia ini walaupun dalam keadaan yang berjauhan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mencintai dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Gus Martin Akmal Albina selaku moderator yang insya Allah akan memandu pekan diskusi pada minggu kali ini. Maka dari itu, untuk dapat memulainya, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok 1 untuk dapat memulainya. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita mulai, yaitu tentang teori belajar koneksionisme. Teori koneksionisme yang dicetuskan oleh Thorndike sangat dipengaruhi oleh pandangan Darwin atau teori evolusi. Teori koneksionisme yaitu hubungan antara stimulus dan respon, yang mana teori ini sangat menekankan pada perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Menurut teori koneksionisme, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, yang mana stimulus yaitu sesuatu yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau apapun yang dapat ditangkap oleh alat indera. Sedangkan respon itu yaitu reaksi yang dimunculkan ketika belajar. Slide selanjutnya. Untuk Edward sendiri, yang merupakan pencetus teori koneksionisme, mempunyai nama lengkap Edward Lee Ted Thorndike, yang lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1874 di Williamsburg, Massachusetts.
beliau adalah seorang anak dari pendeta gereja di di gereja Metodis di Lowell. Thorndike lulus dari Roxbury pada tahun 1891 di West Roxbury di Universitas Wesleyan pada tahun 1895. Ia mendapatkan gelar master di Universitas Harvard pada tahun 1897. Ia merupakan seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Universitas Columbia. Selain itu, di Universitas Wesleyan dan di Universitas Harvard, ide-ide dari Thorndike itu sudah tercetus atau sudah terbentuk mengenai tentang psikologi. Dan dalam percobaannya atau dalam eksperimennya, beliau atau ya menghasilkan teori ini atau disebut teori koneksionisme ya, dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Slide selanjutnya. Untuk eksperimen-eksperimen Thorndike pada teori koneksionisme, yang pertama yaitu menjadikan kucing sebagai subjek dalam eksperimennya dengan konstruksi pintu kurungan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga kalau kucing menyentuh tombol tertentu, maka pintu kurungannya akan terbuka dan kucing dapat keluar untuk menggapai atau memakan makanannya. Yang mana makanan tersebut sengaja diletakkan untuk sebagai daya tarik atau penarik si kucing yang sedang lapar. Lalu yang kedua, Thorndike menafsirkan bahwa kucing itu sebenarnya tidak mengerti atau disebut juga kucing itu nggak punya akal atau pikiran dari kurungan itu. Akan tetapi dia belajar mencamkan atau mempertahankan respon-respon yang benar dan menghilangkan respon-respon yang salah. Dan yang ketiga yaitu eksperimen Thorndike tersebut mempengaruhi pikirannya mengenai belajar pada taraf insansi atau human. Slide selanjutnya. Nah, di gambar itu, pada slide itu kalian bisa lihat bagaimana gambaran yaitu kucing yang lapar dimasukkan ke dalam sangkar, lalu pintunya ditutup, dan ada tombol otomatis yang bila disentuh atau bila yang akan terbuka sendirinya. Teori ini juga bisa disebut dengan teori trial and error, yaitu percobaan dan kegagalan. Bisa dilihat juga pada slide selanjutnya bagaimana gambaran dari kucing tersebut. bisa dipindah. Nah, pada slide ini kalian bisa lihat bagaimana gambarannya untuk kucing tersebut berusaha atau eksperimen itu dilakukan. Untuk slide selanjutnya, mohon diputar videonya.
Bisa diputar nggak? But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. But Thorndike didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behavior. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndike was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndike believed that that action becomes stamped into the mind. In his thesis, he explained further his ideas about learning, that behavior changes because of its consequences. He called this his law of effect, which explained how even wild creatures develop new habits. Nah, baik. Dari video tersebut kita bisa lihat eksperimen yang sedang berlangsung, yang sudah berlangsung, yaitu di mana dua ekor kucing dimasukkan ke dalam. Untuk percobaan pertama pada kucing yang belang, terjadi lumayan lama ketika pintu itu harus terbuka. Dan pada percobaan terakhir pada kucing yang sama, eksperimen itu atau cara dia membuka pintu lebih cepat. Itu dikarenakan karena reaksi yang dimunculkannya atau respon yang dimunculkannya sudah bekerja setelah stimulus atau yang merangsang reaksi pikirannya, kucing atau sesuatu gitu yang merangsang si kucing untuk mencapai makanannya lebih cepat. Karena dia sudah melewati yang proses percobaan pertama itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Basic principle. Dasar utama percobaan Thorndike adalah trial atau percobaan dan error kegagalan. Dalam usaha trial, percobaan dan error kegagalan terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Dalam melaksanakan coba-coba ini terjadinya proses selecting dan connecting. Setiap respon menimbulkan stimulus yang baru. Selanjutnya stimulus baru ini akan menimbulkan respon lagi. Demikian selanjutnya, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut: S, R, S1, R1, dan seterusnya. Dalam pemikiran Thorndike, semua binatang belajar dari hal atau cara yang sama. Kemudian, untuk hukum law of red lines,
law of exercise dan law of effect. Oke, selanjutnya hukum belajar Thorndike. Di sini kita lihat ada 3 teori koneksionisme atau teori belajar Thorndike. Yang pertama ada hukum kesiapan atau yang disebut law of red lines. Yang kedua ada hukum latihan atau yang disebut law of exercise. Dan yang ketiga adanya hukum akibat atau sebut law of effect. Oke, selanjutnya lagi. Edward Lee Thorndike dengan terjadinya asosiasi stimulus dan respon tersebut mengikuti hukum-hukum belajar sebagai berikut. Yang pertama, hukum kesiapan, law of red lines. Artinya bahwa kesiapan untuk bertindak itu timbul. Bentar. Readiness, bukan red line. Readiness. Nah, Ya. Yang pertama law of readiness yang artinya bahwa kesiapan bertindak itu timbul karena penyesuaian diri dengan alam sekitarnya yang akan memberi kepuasan. Apabila tidak memenuhi kesiapan bertindak, maka tidak akan memberi kepuasan. Jika semakin siap suatu kepuasan memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua ada law of exercise atau hukum latihan. Artinya pengaruh-pengaruh dari latihan, maksud bahwa suatu hubungan menjadi kuat apabila sering berlatih dan hubungan menjadi lemah atau hilang apabila kurang atau tidak ada latihan. Semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Yang ketiga, law of effect atau hukum akibat, yang artinya bahwa kelakuan yang dilakukan dengan pengalaman yang memuaskan cenderung ingin diulangi lagi, sedangkan yang tidak mendatangkan kepuasan cenderung dilupakan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, masalah dalam the law of readiness. Bisa kita lihat di sini ada 3 masalah. Yang pertama, dia kecenderungan bertindak ada, lalu dia aksinya ada, maka dia sudah merasakan kepuasan dan tidak akan melakukan hal lain. Yang kedua, dia kecenderungan ada, lalu aksinya tidak ada, maka ketidakpuasan dia akan melakukan tindakan lain. Kedua, dia kecenderungan ada lalu aksinya tidak ada, maka ketidakpuasan dan dia akan melakukan tindakan lain. Dan ketiga, dia kecenderungan bertindak tidak ada, akan tetapi aksi dia ada, maka yang terjadi ketidakpuasan dan akan melakukan tindakan lain untuk mengurangi atau menedakan ketidakpuasaannya. Selanjutnya, multi respon atau reaksi. Hukum ini mengatakan bahwa pada individu diawali oleh proses trial, percobaan, dan error kegagalan yang menunjukkan adanya bermacam-macam respon sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Sikap, set atau attitude. Hukum ini menjelaskan bahwa perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dengan respon saja, tetapi juga ditentukan dengan keadaan yang ada di dalam diri individu, baik kognitif, emosi, sosial, maupun psikomotornya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Erin. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada prinsip aktivitas berat sebelah.
Hukum ini mengatakan bahwa individu dalam proses belajar memberikan respon pada stimulus tertentu saja, sesuai dengan persepsinya terhadap keseluruhan situasi atau respon selektif. Yang kedua ada response by analogi. Menghubungkan situasi yang belum pernah dialami dengan situasi lama yang pernah dialami sehingga terjadi transfer atau perpindahan unsur-unsur yang dikenal ke situasi baru. Maka makin banyak unsur yang sama, maka transfer akan makin mudah. Slide selanjutnya. Hukum perpindahan asosiasi. Proses peralihan dari situasi yang dikenal ke situasi yang belum dikenal dilakukan secara bertahap, menambahkan sedikit demi sedikit unsur baru, dan membuang sedikit demi sedikit unsur lama. Selanjutnya. Di sini ada revisi hukum belajar Thorndike. Yang pertama, hukum latihan ditinggalkan. Karena ditemukannya bila pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus dengan respon. Demikian pula tanpa ulangan belum tentu melemahkan hubungan stimulus-respon. Yang kedua, hukum akibat direvisi. Hukum akibat dijelaskan bila hadiah akan meningkatkan hubungan stimulus-respon, tetapi hukuman punishment tidak mengakibatkan efek apa-apa. Dengan revisi ini berarti Thorndike tidak menghendaki adanya hukuman dalam belajar. Yang ketiga, belongingness, yang intinya syarat utama bagi terjadinya hubungan stimulus-respon bukannya kedekatan, tetapi adanya saling sesuai antara kedua hal tersebut. Dengan demikian, situasi belajar akan mempengaruhi hasil belajar. Dan yang terakhir, spread of effect, yang intinya dinyatakan akibat dari suatu perbuatan yang menular. Selanjutnya, implementasi teori koneksionisme. Yang pertama, memperhatikan situasi murid. Yang kedua, menentukan respon yang diharapkan dari situasi tersebut. Yang ketiga, upayakan situasi belajar yang memungkinkan anak untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iko berhenti. Mana presentasinya? Erin. Iya, Ibu. Erin udah selesai. Ya, dilanjut oleh Alam. Alamnya ada nggak?
Alam? Oke, selain Alam siapa lagi yang belum? Ridwan ya? Ridwan udah, Bu. Ridwan udah, yang belum siapa lagi? Tinggal Alam, Tinggal Alam sama Arifah aja, Bu. Arifal. Oke, Alam udah bisa belum? Oke. Kalau Alam belum bisa, di skip ke Arifal dulu. Alam keluar dulu aja Zoom-nya, nanti masuk lagi coba. Ditukar ke bagian Arifal dulu, silakan. Biar waktunya nggak terbuang. Mana Arifal udah bicara? Nggak ada suaranya, Bu. Lanjutkan tentang kesimpulan teori koneksianisme. Jadi Udah teori kesimpulan. ini, Bentar Arifal, bentar. Yang Islamic perspektif ya, nanti Bu. siapa? Oh, Islamic nanti Alam, Bu, itu. Di kesimpulan juga ada, Bu. Itu bagian Alam. Oke. Ya. Biar mempersingkat Ya, waktu aja, Bu. Jadi pada kesimpulannya teori koneksianisme ini diciptakan oleh Edwin Thorndike. Siapa itu Edwin Thorndike? Edwin Thorndike itu salah satu psikolog terkenal di Amerika Serikat. Dia ini menyenangi banyak hal-hal tentang sains, pembelajaran, dan banyak ilmu lainnya. Dan dia menciptakan sebuah eksperimen yang dimana menggunakan kucing sebagai alat untuk menguji eksperimennya. Dia membuat sebuah sangkar yang dimana sangkarnya itu dibuat sedemikian rupa dengan tuas dan lain-lain, dan menempatkan sebuah makanan di depannya agar si kucing ini mendapatkan stimulus atau rangsangan. Rangsangannya itu apa? Rangsangannya itu laparnya dia. Dan pada saat si kucing itu lapar, dia menekan tombol lalu keluar untuk mencari makanannya. Jadi, basis konsep teori koneksianisme ini memandang bahwa belajar itu terjadi karena adanya stimulus dan respon dari pelajar. Yang dimana jika membuat salah, juga pembelajar jika membuat salah itu tidak akan mendapatkan imbalan. Di basis konsep koneksianisme ini, hukum latihan, hukum pengaruh, dan kesiapan juga sangat penting gitu. Pada kesimpulannya, hukum latihan di mana bahan pelajaran akan semakin kuat di otak para pelajar jika pelajar menerus itu pelajaran. Hukum pengaruh pada intinya, kegiatan belajar yang memberikan efek menyenangkan seperti hadiah itu pasti akan diulangi oleh para murid karena stimulus atau rangsangan dari ingin mendapatkan hadiah tersebut. Namun sebaliknya, jika si siswa
melakukan kesalahan, maka dia tidak akan mendapatkan namanya hadiah gitu. Hukum kesiapan. Apa itu hukum kesiapan? Jadi hukum kesiapan itu adalah di mana seorang pelajar jika ingin menuai keberhasilan dalam belajarnya, dia harus siap secara fisik dan psikologis untuk mencapai itu. Implementasi koneksianisme sangat bergantung pada pendidik untuk mencari metode yang tepat dan merancangnya agar sesuai dengan kemampuan siswa itu. Baik, kelebihan dari teori ini, siswa dapat memperoleh pengalaman dari pemecahan masalah yang mereka alami selama pembelajaran. Lalu bila siswa belajar dengan baik, maka mendapat imbalan yang sesuai, memberikan kesempatan mencoba sesuatu tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori koneksianisme ini didasarkan kepada trial and error. Apa itu trial and error? Error yaitu mencoba dan membuat salah. Kekurangan dari teori koneksianisme ini terlalu menganggap manusia sebagai mesin. Jadi pada intinya itu si Thorndike ini menganggap bahwa manusia itu semuanya sama, berpikiran sama, berpsikologi sama, dan pada realitanya itu sangat berbeda jauh. Memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka. Maksudnya itu, jadi teori ini menganggap bahwa belajar itu hanya bisa dilakukan dengan hanya kumpul-kumpul saja. Pada kenyataannya, belajar juga bisa dilakukan dengan sendiri, misalnya membaca buku dan lain-lain. Kurang mampu menjelaskan hubungan antara stimulus dan respon. Yang keempat, pengertian tidak begitu diperhatikan sebagai unsur pokok dalam belajar. Jadi maksudnya itu adalah teori ini tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks dan detail dari sebuah pembelajaran. Lalu kita akan masuk ke dalam perspektif Islamnya. Secara umum, tidak ditemukan ayat-ayat yang berhubungan dengan teori koneksianisme ini. Namun, dalam Al-Quran terdapat ditemukan ayat-ayat psikologis yang mendorong kepada kebaikan, yang mana itu disebut dengan ayat-ayat targhib atau stimulus atau rangsangan. Sedangkan reaksi atau respon yang ditimbulkan dapat membuat sebuah kebaikan itu diberikan reward, yaitu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga memberikan peringatan keras kepada manusia untuk menjauhi yang haram dalam bentuk ayat targhib, stimulus negatif yang akan diganjar dengan dosa. Pada dasarnya, teori ini tidak bertentangan dengan Islam, namun kurang dianjurkan saja karena hanya mementingkan kepuasan yang orientasinya duniawi, karena tidak melibatkan Allah di dalamnya. Sekian dari presentasi dari saya. Begini kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Dilanjut dulu ke kelompok 2 ya, nanti baru kita bahas sekalian ya. Bisa? Supaya sempat Baik, untuk Bu. presentasinya. Ya, silakan. Karena sebetulnya penjelasannya berkaitan, jadi nanti saya nggak mengulang-ulang.
Ayo, nunggu apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori belajar pengkondisian klasik Ivan Petrovich Pavlov. Yang pertama, mengenai konsep teori dari classic conditioning. Definisi classic conditioning adalah proses pengasosiasian stimulus netral, conditional stimulus, dengan stimulus yang secara otomatis menghasilkan suatu respon, unconditional stimulus. Sebagai contoh, bunyi guntur yang akan memunculkan respon menutup telinga secara otomatis. Respon menutup telinga ketika mendengarkan bunyi guntur merupakan unconditional respon, atau respon yang secara otomatis muncul ketika suatu stimulus tertentu hadir. Tujuan dari pengasosiasian ini adalah untuk menghasilkan suatu respon yang diinginkan sehingga nantinya ketika diberikan suatu stimulus netral yang telah diasosiasikan sebelumnya, individu tersebut akan memunculkan respon yang diinginkan. Dengan kata lain, stimulus yang sebelumnya netral akan menjadi stimulus yang dapat memunculkan suatu respon. Dan suatu respon, unconditional respon, dan unconditional respon akan menjadi conditional respon, yakni respon yang diinginkan ketika sudah terbiasa. Selanjutnya, untuk memahami teori pengkondisional klasik secara menyeluruh, perlu dipahami ada 2 jenis stimulus dan 2 jenis respon. Yang pertama, stimulus yang tidak terkondisi, unconditioned stimulus, yaitu stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa didahului dengan pembelajaran apapun, contohnya makanan. Dan yang kedua, stimulus terkondisi, yaitu stimulus yang sebelumnya bersifat netral, akhirnya mendatangkan sebuah respon yang terkondisi setelah diasosiasikan dengan stimulus tidak terkondisi. Contohnya suara bel sebelum makanan datang. Dari hal di atas, bertitik tolak pada asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan kemudian ilmuwan Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang, yaitu anjing, karena ia menganggap binatang itu memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Erika. Baik, teman-teman, di sini saya akan memberitahukan baik. Di sini baik teman-teman, di sini saya akan memberitahukan siapa tokoh penemu teori classical conditioning itu. Nah, jadi teman-teman, tokoh penemu teori classical conditioning yaitu Ivan Petrovich Pavlov atau biasa dipanggil Ivan Pavlov. Nah, Ivan Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya, yaitu Peter Pavlov, menjadi seorang pendeta. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminar teologi. Nah, Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1884, ia menjadi direktur di Departemen Fisiologi dan Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitiannya mengenai fisiologi pencernaan.
Nah, karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Karya tulisnya adalah Work of Digestive Glands tahun 1902 dan Conditioned Reflex tahun 1927. Nah, lalu pada tahun 1883, beliau mendapat gelar PhD setelah mempertahankan tesisnya, yaitu mengenai fungsi otot-otot jantung. Dalam eksperimennya yang dilakukan oleh Pavlov menggunakan anjing sebagai subjek penelitian. Dalam penelitiannya tersebut, ia melihat bahwa subjek penelitiannya, yaitu seekor anjing, akan mengeluarkan air liur sebagai respon atas munculnya makanan. Ia kemudian mengeksplorasi fenomena ini dan kemudian mengembangkan satu studi perilaku yang dikondisikan atau bisa disebut behavioral study, yang dikenal dengan teori classical conditioning. Menurut teori ini, ketika makanan disebut sebagai the conditioned or unlearned stimulus yang tidak dikondisikan atau tidak dipelajari, dipasangkan atau diikutsertakan dengan bunyi bel disebut sebagai the conditioned or unlearned stimulus atau stimulus yang dikondisikan atau dipelajari. Maka bunyi bel akan menghasilkan respon yang sama, yaitu keluarnya air liur dari si anjing. Nah, percobaan hasil karya ini lah yang mengantarkan menjadi pemenang hadiah Nobel. Nah, selain itu, teori ini merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori tentang belajar. Nah, lalu Ivan Pavlov wafat di Leningrad pada tanggal 27 Februari tahun 1936. Jadi teman-teman, Ivan Pavlov ini adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisionan asosiatif stimulus respon, dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rafli. Boleh diputar dulu videonya. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome.
At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Next ke slide selanjutnya. Di situ terdapat 4 gambar Pavlov's Classic Experiment. Yang pertama before conditioning, yang kedua before conditioning, yang ketiga during conditioning, yang keempat after conditioning. Yang pertama before conditioning yaitu di mana anjing bila diberikan sebuah makanan maka anjing tersebut akan mengeluarkan otomatis air liur. Nah, yang kedua before conditioning, ketika anjing tersebut diberikan sebuah bel, maka anjing tersebut tidak akan mengeluarkan air liur. Yang ketiga, ketika anjing tersebut diberikan bel bersamaan dengan makanan, anjing tersebut akan mengeluarkan air liur. Yang keempat, after conditioning. Setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Jadi untuk gambar di atas ini bahwasanya anjing tersebut tidak akan semata-mata mengeluarkan air liur tanpa ada penyebabnya yaitu makanan. Ketika anjing tersebut diberikan makanan pada gambar di atas, anjing tersebut akan mengeluarkan air liur secara otomatis. Berbeda dengan ketika diberikan nyabel, itu tidak akan mengeluarkan air liur. Dan ketika perlakuan tersebut diulang-ulang dengan diberikannya bel dan makanan secara terus-menerus, anjing tersebut akan otomatis mengeluarkan air liur karena menurut kebiasaannya ketika diberikan bel dengan makanan, anjing tersebut akan otomatis mengeluarkan air liur seperti itu. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Seni. Baik, pro terhadap classical conditioning. Di dalam sebuah bidang pendidikan, teori classical conditioning ini dipakai untuk mengembangkan sebuah sikap yang menguntungkan. Contoh sederhananya, misal ada seorang anak sekolah dasar yang rata-rata tingkat semangat belajarnya itu masih turun naik. Bahkan
seringkali masih butuh dorongan semangat dari kedua orang tua ataupun dari kerabat terdekatnya. Apalagi di era yang sekarang ini yang serba online, di mana sebuah tantangan bagi semua pelajar, termasuk anak SD yang notabene ini agak sulit, harus ada sedikit dibujuk, harus ada sedikit dirayu, karena si anak ini sering merasa masih ada malas untuk belajar. Orang tuanya sehingga berinisiatif untuk memberikan suatu hadiah jika si anak ini mau belajar. Alhasil dari hal itu si anak ini mau belajar. Hal ini dilakukan secara berulang sampai menjadi sebuah kebiasaan ketika suatu hari si ibu ini tidak memberikan hadiah, tapi si anak tetap belajar walau tidak diberi hadiah oleh si ibu, karena mempunyai semangat karena dari sebelumnya udah dikasih hadiah, dia belajar, kasih hadiah, belajar. Dan hal itu dilakukan secara berulang, maka menumbuhkan rasa semangat dia untuk belajar. Nah, konsep inilah yang dapat dikatakan sebagai classical conditioning, di mana suatu subjek yang dulunya tidak mau, terus diberikan stimulus jadi mau. Tapi setelah stimulus itu dilepaskan, dia tetap mengikuti alias menghasilkan suatu respon, yaitu mau belajar. Yang selanjutnya itu behaviorisme. Teori ini merupakan perkembangan perilaku yang dapat diamati dan diukur yang berasal dari stimulus-stimulus yang menghasilkan respon. Jadi, pada pembelajaran menurut teori ini, berdasarkan adanya individu dengan lingkungannya dan lingkungan itu yang membentuk individu tersebut. Pada teori ini sebenarnya lebih memfokuskan bahwa belajar dikatakan berhasil apabila adanya suatu perubahan tingkah laku yang terjadi kepada anak tersebut. Nah, dari teori behaviorisme ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama yaitu lebih mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua yaitu mementingkan respon atau reaksi peserta didik. Yang ketiga yaitu mementingkan hasil belajar. Yang keempat mementingkan mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu lampau. Yang kelima yaitu mementingkan pembentukan suatu kebiasaan. Karena ini merupakan tingkah laku yang dilakukan terus-menerus yang akhirnya menimbulkan suatu kebiasaan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Lutfia. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya kontra teori klasikal condition. Baik, selanjutnya kontra teori classical conditioning. Yang pertama itu proses belajar itu dipandang dapat diamati langsung. Yang kedua, proses belajar itu dipandang bersifat otomatis, mekanis,
sehingga terkesan seperti gerakan mesin dan robot. Yang ketiga, proses belajar manusia dianalogikan dengan perilaku hewan. Dan yang keempat, behaviorisme sangat dikenal dengan pandangannya bahwa pembelajar adalah individu yang pasif yang bertugas hanya memberi respon kepada stimulus yang diberikan. Nah, jadi demikian halnya dalam pembelajaran. Pembelajar dianggap sebagai objek yang pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Nah, oleh karena itu, para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para pembelajar. Begitu juga dalam proses evaluasi belajar, pembelajar diukur hanya pada hal-hal yang nyata dan dapat diamati, sehingga hal-hal yang bersifat tidak teramati kurang dijangkau dalam proses evaluasi. Dan implikasi dari teori behaviorisme dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajar untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Dan akibatnya pembelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Karena teori behaviorisme memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka pembelajar atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin, dan kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Dan demikian juga, ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Dan pembelajar atau peserta didik adalah objek yang berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri pembelajar. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ilham. Halo, ada suaranya nggak? Yang barusan Ilham ngomong ada. Oh iya, Pak. Baik, dilanjut. Teori pembelajaran klasik conditioning dalam Islam sudah ada dan tertera pada Al-Quran, Surah Al-Muluk, ayat 3 dan 4. Yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang pemurah, sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Dengan adanya ayat ini, umat Islam melahirkan konsep rumusan teori pembelajaran, pembiasaan, dan pengulangan serta penguatan. Dengan kata lain, teori pembelajaran conditioning sudah ada dalam Al-Quran sejak dulu. Dari konsep inilah kemudian melahirkan rumusan teori pembelajaran.
Ibnu Sina sudah menggunakan talqin, suatu metode yang cara kerjanya berulang-ulang sampai mereka hafal. Di samping itu juga Ibnu Sina menggunakan metode pembiasaan agar proses pembelajaran bisa tercapai secara efektif, khususnya dalam mengajarkan akhlak. Ulasan tersebut tentang konsep pembelajaran conditioning memberikan pemahaman bahwa sudah ada di dalam ajaran Islam, bahkan para ulama merumuskan teori pembelajaran conditioning tidak memisahkan guru dan anak didik. Dengan ungkapan lain, bahwa proses pembelajaran tidak bergantungkan sepenuhnya kepada pendidik, tetapi juga anak didik. Namun demikian, Islam merangkul teori tersebut sambil menghargai dan sekaligus mengoreksi, memperbaiki, dan menyempurnakannya. Melalui proses penyempurnaan ini, Islam mengakui adanya nilai yang absolut dan universal yang harus ditanamkan oleh guru kepada peserta didik secara indoktrinatif, dan mengakui pula ada nilai-nilai lokal yang relatif dapat dipilih dalam rangka menjabarkan nilai-nilai yang bersifat universal. Mungkin sekian cukup dari saya. Mohon maaf, ada suaranya nggak, teman-teman? Baik, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan. Dari penjabaran yang telah kami sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa classical conditioning atau pengkondisian klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Jadi classical conditioning adalah proses pengolahan stimulus netral, yaitu rangsangan yang tidak menghasilkan respon dengan stimulus atau rangsangan yang secara otomatis menghasilkan suatu respon untuk menghasilkan respon tertentu. Nah, teori classical conditioning ini menjelaskan bahwa makhluk hidup itu pada dasarnya adalah makhluk yang pasif, sehingga bisa dilakukan rangsangan atau stimulus yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga perilaku dia akan berubah ketika dilakukan adanya stimulus yang diberikan secara berulang-ulang. Nah, dalam contohnya, Pavlov bereksperimen menggunakan anjing sebagai penelitiannya. Nah, Pavlov ini ingin membuat sebuah kondisi baru dari seekor anjing tersebut, yang mana kan anjing itu ketika dikasih makan merespon dengan mengeluarkan air liur. Lalu Pavlov mencobanya pada bunyi bel. Apakah jika didengarkan bunyi bel, anjing akan merespon dengan mengeluarkan air liur juga atau tidak? Nah, ternyata tidak. Jadi, saat didengarkan bunyi bel, anjing tersebut tidak memberikan respon apapun. Nah, dari sini Pavlov mempunyai keinginan untuk membuat sebuah perubahan atau respon baru. Pavlov ingin ketika seekor anjing mendengarkan bunyi bel, anjing itu juga mengeluarkan respon yang sama ketika diberikan makanan, yaitu mengeluarkan air liur. Dari sinilah latihan dibuat, yang mana latihannya yaitu sebelum memberikan makanan, Pavlov membunyikan bel terdahulu. Ini dilakukan berulang-ulang sehingga suatu hari Pavlov mendengarkan bunyi bel pada anjing tanpa memberikan makanan, dan ternyata anjing tersebut tetap mengeluarkan air liur walau hanya didengarkan bunyi bel tanpa diberikan makanan. Dan akhir percobaan Pavlov berhasil, sehingga inilah yang menjadi perubahan perilaku atau kondisi baru bagi anjing tersebut, yaitu anjing memberikan respon mengeluarkan air liur bukan lagi pada saat diberi makanan, tetapi pada saat mendengar bunyi bel. Jadi inilah yang disebut respon tertentu atau conditional respon yang dibentuk dari hasil pengasosiasian atau pengolahan stimulus netral atau rangsangan yang tidak menghasilkan respon dengan stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon atau unconditional stimulus. Jadi, belajar menurut teori classical conditioning adalah perubahan perilaku. Nah, pada dasarnya semua makhluk hidup mengikuti hukum yang sama. Dan dikembangkan dengan mengamati perilaku yang tampak. Dan prinsip belajar menurut teori classical conditioning yaitu pertama, belajar merupakan kebiasaan yang terbentuk dari hubungan stimulus dengan perangsang. Lalu kedua, proses belajar apabila adanya hubungan antar objek dengan lingkungannya.
Ketiga, belajar merupakan suatu proses perubahan. Lalu keempat, belajar melibatkan penguatan dan prinsip-prinsip belajar yang berulang-ulang. Dan terakhir yaitu, hasil rangsangan akan menyebabkan aktivitas otak. Lalu implementasi belajar menurut teori classical conditioning contohnya seperti ada seorang guru yang mau mengajarkan anak TK adab makan dan minum, seperti mencuci tangan dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Lalu sang guru langsung mempraktekannya pada jam istirahat anak-anak dengan memerintahkan anak-anak untuk mencuci tangan dan berdoa pada waktu istirahat. Nah kan biasanya anak-anak kalau sudah lapar pasti suka langsung ingin makan, malas mengikuti perintah gurunya. Lalu agar si anak mau mengikuti perintah gurunya, akhirnya gurunya memberikan reward bahwa siapa yang mau mengikuti perintahnya yaitu agar mencuci tangan dan berdoa sebelum dan sudah makan akan dikasih permen. Nah, akhirnya anak-anak mau mengikuti perintah gurunya. Lalu agar anak-anak menjadikan perilaku adab makan ini sebuah kebiasaan, mencuci tangan dan berdoa sebelum makan dan sudah makan, maka guru memberikan latihan terus-menerus dengan memberikan permen saat anak mau mencuci tangan dan berdoa. Ini dilakukan sampai anak terbiasa mencuci tangan dan berdoa sebelum dan sudah makan tanpa harus dikasih permen lagi. Nah, jadi ini yang disebut suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau kondisi yang menimbulkan reaksi menghasilkan perilaku baru. Yang tadinya anak-anak kalau mau makan langsung makan aja, nggak memperhatikan adabnya. Akhirnya anak-anak kalau mau makan akan memperhatikan adabnya, yaitu mencuci tangan dan berdoa sebelum dan sudah makan. Selanjutnya itu pro atau kelebihan dari teori classical conditioning Pavlov ini, yaitu di saat anak-anak didik tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya, ini akan memudahkan pendidik dalam melakukan pembelajaran terhadap anak didik. Jadi intinya memudahkan guru untuk mendidik muridnya. Nah, teori ini sangat cocok diterapkan pada anak-anak karena anak-anak karakternya suka mengikuti apa yang dicontohkan sehingga masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Anak-anak tidak akan menyadari bahwa saat itu mereka sedang dibentuk sebuah perilaku tertentu. Jadi teori Pavlov ini sangat cocok diterapkan kepada anak-anak. Lalu kontra atau kekurangan dari teori classical conditioning Pavlov ini yaitu karena seperti penelitiannya Pavlov juga yang benar-benar dikondisikan ya. Jadi guru istilahnya sebagai sentral bersifat otoriter sehingga komunikasi itu berjalan satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Jadi ketika guru memberikan instruksi A, maka muridnya pun harus mengikuti instruksi A. Jadi bisa dibilang mungkin pembelajarannya jadi kurang hidup gitu. Sehingga pembelajaran teori Pavlov ini jika diterapkan pada orang dewasa atau akan kurang berhasil. Lalu selanjutnya perspektif Islam atau tentang pandangan Islam mengenai teori classical conditioning Pavlov ini, yaitu jadi kan ya Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang yaitu seekor anjing karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian dengan segala kelebihannya, cara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Padahal manusia dan hewan beda jauh. Ada perbedaan yaitu akal di mana manusia bisa berpikir yang diajarkan oleh gurunya itu baik atau benar enggaknya sehingga dia bisa memilih mengikuti gurunya apa enggak. Sedangkan hewan kan enggak punya akal, jadi dia pasti menurut apa yang diperintahkan majikannya. Nah, disinilah adanya penerimaan dan kurang setujunya Islam dengan teori classical conditioning Pavlov ini. Jadi Islam menerima teori tersebut pada metode pengulangan dan pembiasaan yang menghasilkan perubahan atau suatu kondisi tertentu. Karena hal ini sudah ada dalam Al-Quran. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Yang artinya yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sesekali tidak melihat apa ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah, sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Lalu kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Nah, ayat inilah yang menjadikan umat Islam melahirkan konsep rumusan teori pembelajaran, pembiasaan, dan pengulangan serta penguatan. Ibnu Sina misalnya sudah menggunakan talqin suatu metode yang cara kerjanya berulang-ulang sampai mereka hafal. Akan tetapi, ada ketidaksetujuan dalam hal pembelajaran karena kalau teori Pavlov kan pembelajarannya ngasih praktek langsung tanpa memberikan pemahaman pelajaran yang ingin guru sampaikan kepada peserta didiknya. Seperti contohnya ketika guru ingin memberikan pelajaran tentang adab makan.
Nah, teori Pavlov ini mengkondisikan pembelajaran langsung mempraktikannya dengan meminta atau memaksakan anak mencuci tangan dan berdoa sebelum dan sudah makan pada saat istirahat tanpa memberikan pemahaman materi kepada anak-anak. Kenapa mereka itu harus mencuci tangan dan berdoa dulu sebelum makan, serta apa manfaatnya. Nah, Islam itu nggak setuju di sini. Seharusnya anak-anak diberi pemahaman materi yang terlebih dahulu tentang adab sebelum makan. Adab sebelum makan itu apa, mencuci tangan dan berdoa sebelum makan itu apa manfaatnya, agar anak itu paham apa yang diajarkan serta anak itu dalam keadaan sadar ketika diberikan ilmu oleh gurunya. Sadar di sini itu dalam artian si anak ketika pembelajaran itu dia paham sedang diberikan ilmu oleh gurunya. Jadi seharusnya guru memberikan ilmu itu harus dengan pemahaman materinya, jangan langsung mempraktikkan tanpa sepengetahuan anak didiknya. Jadi menurut pandangan Islam, guru itu harus menyampaikan ilmu dengan praktik serta materi agar anak-anak paham dengan ilmu yang dipelajarinya. Namun demikian, Islam tetap merangkul teori tersebut sambil menghargai dan sekaligus mengoreksi, memperbaiki, dan menyempurnakannya. Baik, mungkin cukup sekian materi classical conditioning yang dapat kami sampaikan. Untuk kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menjalankan tugasnya. Alhamdulillah, dari awal hingga akhir telah berjalan dengan lancar. Mungkin barangkali atau mungkin teman-teman jika ada yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat, dan untuk selanjutnya saya selaku moderator menyerahkan kepada Ibu dosen untuk dapat kritik dan sarannya serta evaluasinya atas hari ini. Ya, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Agus Martin ya, dan juga kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Oke, alhamdulillah. Poin-poinnya sudah dapat gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan bisa paham apa yang ingin disampaikan gitu. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian ada kelas lagi jam berapa? Jam 10, Bu. Jam 10, Bu. Hari ini jam 10. Oke. Karena kalian ada kelas sampai jam 10, berarti kita akhiri kelas ini 9.45 ya. Dan untuk pertanyaan, jadi gini, sekarang sampai 9.45 saya akan coba kasih menjelaskan tentang 2 teori ini gitu ya. Poin penting yang harus kalian pahami. Kemudian nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya melalui WhatsApp group. Ya, seperti di presentasi psikologi perkembangan, sistemnya dibuat seperti itu. Oke, kalian bertanya melalui WhatsApp group, nanti silahkan dijawab oleh peserta dari masing-masing kelompok gitu ya, dijawabnya secara tertulis, bukan di grup ya, tapi dibuat file tersendiri gitu, supaya nanti bisa mudah untuk dipelajari. Seperti itu, sepakat ya? Oke, jadi gini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya ya, di sini kita mempelajari tentang teori belajar. Ya. Artinya, para psikolog itu mereka ingin mencoba memahami mekanisme seseorang dalam belajar itu seperti apa. Dan kita harus kembali kepada definisi belajar dalam perspektif psikologi. Ingat ya, dalam perspektif psikologi yang namanya belajar itu adalah proses perubahan. Ya, itu yang harus kalian ingat, proses perubahan tingkah laku, dan perubahan ini harus terjadi secara, perubahannya bagaimana? Sementara atau perubahan yang menetap? Ya. Menetap, Bu. Yang menetap. Continue. Oke, yang menetap, yang continue, yang istiqomah gitu ya kalau dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Islam. Jadi poin itu yang harus kita pahami dulu, bahwa di sini yang dinamakan belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku yang menetap gitu. Tentunya perubahan ini adalah
ke arah yang lebih baik, gitu. Ya. Nah, kenapa manusia harus mengalami perubahan tingkah laku? Tujuannya adalah supaya kita bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Ya. Kenapa kita perlu beradaptasi? Supaya kita bisa tetap hidup. Paham ya? Kalau orang tidak bisa beradaptasi, maka dia akan kesulitan dalam menjalankan hidupnya. Ya, sebentar. Bentar, saya minta anak nyalain kipas. Ya. Tundukin dikit. Oke. Ya, balik lagi ya. Tadi kita harus kembali kepada definisi belajar. Nah, kemudian para tokoh yang membuat teori belajar ini, mereka ingin memahami mekanisme bagaimana seseorang itu bisa merubah tingkah lakunya. Nah, mekanismenya seperti apa? Ya. Dan pernah saya sampaikan, yang kita pelajari ini adalah dari teori yang paling jadul, gitu ya. Yang paling jadul adalah teori koneksionisme. Makanya tadi disampaikan oleh kawan kalian, teori koneksionisme ini masih merujuk atau berangkat dari teori evolusi. Teori evolusi Darwin, ingat ya, itu kan jadul banget ya teori evolusi Darwin. Dan kalau ditanya apakah sesuai dengan syariat, tentu tidak. Gitu. Ingat ya, evolusi Darwin menyatakan bahwa manusia itu adalah proses adaptasi, gitu, adaptasi dari hewan. Ya, kita ini adalah adaptasi monyet, gitu ya. Ketika kera beradaptasi, maka jadilah manusia, Homo sapiens. Ya. Teori itu nggak bisa diambil ya, jangankan Islam. Teori orang-orang Barat juga mengatakan itu nonsens, gitu ya. Semua agama pasti tidak sepakat dengan teori Darwin. Nggak masalah, gitu ya. Nah, artinya gini, dimulai dari teori yang paling sederhana, yaitu teori koneksionisme. Dan memang kan untuk memahami bagaimana manusia bisa belajar itu sangat sulit jika eksperimen itu langsung diujikan kepada manusia. Paham ya? Sehingga karena mereka masih berangkat dari ilmu yang sangat sederhana, akhirnya mereka melihat perubahan perilaku yang terjadi pada hewan. Gitu. Makanya banyak tokoh psikolog belajar ketika melakukan eksperimen itu dimulai dengan hewan. Karena hewan lebih mudah untuk bahasanya dikondisikan, gitu, kan ya? Nah, di sini teori koneksionisme dia cukup simple dalam menjelaskan proses belajar, proses perubahan tingkah laku, ya. Thorndike menjelaskan bahwa yang namanya perubahan perilaku itu sebetulnya adalah respon dari stimulus yang diberikan kepada orang di sekitar. Dalam hal ini kalau kita bicara guru gitu ya, dalam hal pembelajaran. Jadi gini, kalau guru ingin memunculkan perilaku tertentu pada diri siswa, maka guru ini harus memberikan stimulus. Yang stimulus ini akan direspon dengan perubahan dengan perilaku tadi gitu. Kira-kira misalnya kita sebagai guru gitu ya, atau saya misalkan sebagai guru, saya ingin siswa saya mau membuang sampah selalu mengambil dan membuang pada tempatnya. Nah, perilaku membuang sampah tadi adalah respon. Paham ya? Maka saya sebagai guru saya harus bisa berpikir stimulus apa nih yang harus saya berikan supaya stimulus ini direspon dengan perilaku anak membuang sampah. Gitu. Kira-kira bisa dipahami? Ya. Nah, kalau konsepnya Thorndike itu simple, hanya seperti itu, bahwa kalau ingin merubah perilaku seorang anak, ya, kita harus memberikan stimulus yang sesuai supaya stimulus ini direspon dengan perilaku tadi. Nah, Thorndike memberi contohnya pada kucing. Tadi masih ingat video kucing ya, walaupun itu bahasa Inggris tapi setidaknya dari visualnya kita bisa paham, ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Thorndike di kucing itu? Ya, oke. Karena waktunya sudah singkat ya.
Kalau kalian perhatikan tadi, pertama kali kucing dimasukkan ke dalam kandang, kucing ini berusaha untuk keluar nggak? Atau Bu. dia? Karena Enggak. lapar, Bu. Sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, pertama kali kucing ini dimasukkan ke kandang, dia enjoy aja. Dia nggak berusaha untuk keluar gitu. Tapi si Thorndike, maunya si Thorndike, setiap kucing masuk ke dalam kandang, dia akan berusaha untuk keluar gitu. Kucing ini punya kemauan, punya keinginan untuk keluar, dan dia berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa keluar. Paham ya? Nah, kalau kalian perhatikan tadi, awal dimasukin tuh kucingnya cuek-cuek aja gitu. Nggak ada motivasi dia untuk mengeluarkan dirinya sendiri dari kandang. Paham ya? Nah, Thorndike maunya ketika kucing dimasukin ke kandang, kucing ini berusaha keluar. Nah, si kucing berusaha keluar ini adalah perilaku yang akan menjadi respon. Nah, sekarang stimulus apa yang diberikan oleh si Thorndike supaya kucing berperilaku ini? Tadi si Thorndike ngapain untuk Ngasih makanan, Bu, depan kandangnya. Betul. Stimulus yang diberikan Thorndike adalah meletakkan makanan, ya kalau kita mungkin ikan asin gitu ya, makanan yang disukai oleh si kucing di depan kandang. Jadi makanan ini adalah stimulus. Paham ya? Stimulus yang akan direspon oleh si kucing. Responnya adalah berupa usaha dia untuk keluar kandang. Sebenarnya tujuan dia keluar kandang untuk apa? Untuk makan, Bu. Iya, untuk dapat makan gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi cukup simpel seperti itu. Nah, tadi dari ketika kita melihat usaha si kucing keluar kandang itu ada hukum-hukum, hukum kesiapan, hukum kesiapan saya pernah bahas ya. Jadi kalau kita mau mengajarkan sesuatu kepada seorang siswa, kita harus tunggu sampai dia siap menerima itu. Ya. Saya pernah mencontohkan ya, kalau dalam bahasan PAI gitu ya. Maaf ya, misalkan kalian mau mengajarkan tentang mandi janabah gitu ya, tentang mandi junub ya. Kalian ajarkan ke anak kelas 3 SD gitu. Itu nggak akan nyambung. Kenapa? Karena mereka belum secara kesiapan ya, mereka belum siap gitu. Karena mereka belum ada pada kondisi yang memerlukan ya ilmu tentang mandi junub gitu. Beda kalau misalkan diajarkan kepada remaja, karena mereka sudah harus ya ketika haid misalnya kayak gitu. Oke, itu satu. Atau kalian berbicara tentang pernikahan ke anak TK juga kagak nyambung gitu ya, karena mereka belum siap untuk menerima ya. Kemudian yang kedua ya, artinya apa? Kalau kita lihat dari kucing tadi gitu ya, misalkan yang ditaruh adalah anak kucing gitu ya, yang secara tenaga mungkin dia belum kuat untuk menarik. Tadi gimana cara kucing buka pintu belajarnya? Pencet tombol, Bu. Ingat nggak? Udah dimodifikasi. Iya. Kandangnya dimodifikasi. Kalau di percobaan awalnya itu masih pakai ini ya, yang palang pintu gitu kan. Nah, jadi kucing itu berusaha, ini namanya hukum trial and error ya. Kucing itu berusaha untuk membuka pintu. Dia pencet ini, nggak kebuka, salah. Dia coba lagi pencet yang ini, nggak kebuka, salah. Dia coba lagi sampai akhirnya dia menemukan tombol yang benar. Gitu. Itu namanya trial and error. Coba-coba. Ya. Kemudian ada hukum kesiapan tadi sudah. Nah, kalau kita melihat pada kucing ini, seandainya yang dimasukin adalah anak kucing yang secara tenaga mencet tombol aja nggak kuat pun nggak akan berhasil percobaannya, gitu. Kemudian ada hukum apa aja? Hukum of readiness, law of effect, law of exercise. Ya, exercise itu artinya latihan, pengulangan, murojaah untuk membuka pintu, maka akan semakin cepat ya. Jadi setiap dia dimasukin ke kandang berikutnya ya, dia udah tahu nih, wah ini bukanya gampang begini gitu. Oke. Itu law of exercise. Semakin sering kita berlatih, mengulang, maka akan semakin
cepat kepada perubahan perilaku yang dituju. Ya. Kemudian ada law of effect, hukum dari akibat. Nah, ketika siswa ya dalam law of effect itu semakin berharga akibat yang akan dia terima, maka akan semakin cepat perubahan perilaku tersebut. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan yang namanya reward. Gitu. Jadi ketika siswa tahu nih, apa ya untungnya kalau saya melakukan perilaku ini, nah, kalau ternyata untungnya gede banget, dia akan semakin cepat melakukan itu. Gitu. Paham ya? Dan kalau ternyata, misalnya gini, puasa misalnya, kemarin kan lagi Ramadan, ini banyak diaplikasikan oleh orang tua yang ingin mengajarkan anaknya puasa. Sering ya, oh nanti kalau bisa, nah, jadi uang 50.000 ini adalah efek akibat yang akan didapatkan oleh si anak kalau dia berhasil berperilaku puasa, gitu ya. Iya kalau orang tuanya kaya misalnya dia pakainya reward, atau ada yang pakai pendekatan punishment. Kalau nggak puasa, jadi yang ditawarkan bukan puasa kalau puasa. Kalau nggak puasa nanti dia didenda misalnya, dikurangin uang jajannya. Nah, akhirnya anak pun akan puasa. Karena dia tahu konsekuensi yang akan dia lakukan kalau dia tidak puasa. Nah, ini adalah penjelasan dari 3 hukum tadi. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Bisa, Bu. Itu untuk yang koneksionisme. Waduh. Udah 9.48, apa ya? 2 menit lagi mudah-mudahan cukup. Kemudian yang berikutnya, untuk yang teori, jadi gini, teori koneksionisme itu penjelasannya masih general, karena hanya menjelaskan adanya stimulus dan respon. Ya, nah nanti di teori, apa tadi yang kedua? Bisa tiba-tiba ngeblank. Pengkondisian klasik ya, classical conditioning. Jadi gini, stimulus yang diberikan kepada seseorang, kepada siswa, itu namanya kondisi. Ya, itu masih sangat general, hanya menyatakan ada stimulus dan ada respon. Nah, nanti bagaimana cara memberikan stimulusnya, ini yang dijelaskan secara rincian. Pengkondisian paham ya? Ya, kita sering bilang gini ya, misalkan nih ibu-ibu yang datang ke masjid, mungkin ada beberapa masjid ya yang nggak suka dengan berisik, suara berisik anak-anak ketika taraweh. Nah, itu biasanya suka dijelaskan sebelum sholat anak balita dikondisikan supaya tidak mengganggu atau tidak mengurangi hikmatnya pelaksanaan sholat tarawih, gitu ya. Atau kalau misalkan lagi mau ada ceramah dan sebagainya. Artinya, dikondisikan itu artinya kita buat sedemikian rupa supaya anak ini berperilaku sesuai dengan yang diinginkan. Itu namanya pengkondisian. Nah, pengkondisian yang pertama namanya pengkondisian klasik. Ya, jadi contohnya sudah jelas. Contohnya ada di anjing gitu ya. Kenapa pakai anjing? Karena di sana hewan yang dianggap cerdas gitu ya. Itu adalah anjing ya. Ya memang fitrahnya seperti itu ya. Oke, di pengkondisian klasik belum ada konsep pemberian hukuman, belum ada konsep pemberian hadiah. Tetapi betul-betul adanya hanya pengkondisian, conditioning. Jadi cara mengkondisikannya gimana? Kalau lihat contoh yang tadi ya, gini, secara alami kapan anjing akan mengeluarkan air liur? Secara alami, biasanya anjing mengeluarkan air liur pada saat apa? Makan, Bu. Oke, pada saat melihat makanan, dia akan ngeces, ngeluarin air liur. Nah, kemudian di sini si Pavlov, dia mau anjing itu mengeluarkan air liur ketika mendengar bunyi bel. Padahal secara alami, apakah anjing akan mengeluarkan air liur ketika mendengar bel? Tidak.
Gitu ya. Secara alami yang namanya anjing itu nggak akan merespon bunyi bel dengan ngeces, dengan mengeluarkan air liur, paham ya? Nah itu adalah kondisi sebelum dikondisikan, ya sebelum dikondisikan anjing itu nggak akan pernah mengeluarkan air liur ketika mendengar bunyi bel. Tapi kemudian si Pavlov maunya anjing dia itu setiap mendengar bunyi bel harus ngeluarin air liur, gitu. Lalu gimana caranya nih supaya hal ini terjadi, supaya anjing berperilaku seperti yang dia inginkan? Maka dia carilah situasi alami, dia pikir, oh, saya mau anjing saya ini kalau ngedengar bunyi bel, dia ngeluarin air liur. Gimana caranya ya? Maka dia cari situasi alami yang membuat si anjing mengeluarkan air liur. Oh, ternyata anjing itu akan selalu ngeluarin air liur kalau dia lagi lihat makanan. Maka dikondisikanlah oleh si Pavlov. Setiap dia bunyi bel, ada makanan. Paham ya? Setiap bunyi bel ada makanan. Setiap bunyi bel ada makanan. Jadi si anjing ini, dia mengeluarkan air liur, awalnya bukan karena bunyi bel, tapi karena ada makanan. Dilakukan terus berulang-ulang sampai di kepalanya si anjing itu ada sebuah program, ada sebuah memori, ya, bahwa oh kalau ada bunyi bel pasti ada makanan. Makanya ketika anjing mendengar bunyi bel dia mengeluarkan air liur. Sebenarnya air liur ini bukan respon terhadap bunyi bel, tapi respon karena di memori dia selama ini setiap ada bunyi bel pasti akan ada makanan. Itu namanya pengkondisian klasik. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Lalu bagaimana kalau kemudian tiba-tiba anjingnya di-prank? Ada bunyi bel, tapi nggak ada makanannya, kira-kira? Ya, apakah anjing akan ngeces? Ngeces, Bu. Oke, sorry, kedengeran nggak? Saya nge-lag ya? Iya, Bu. Kedengeran, Bu. Oke, suara saya udah terdengar lagi belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu, jelas. Bu. Jelas ya? Oke. Tadi nge-lag ya? Iya. Jadi gini, Jelas, Bu. sekali anjing, ya, Bu. kali pertama anjing di-prank, oke ya, kali pertama anjing di-prank, gitu ya, dibunyiin bel tapi nggak ada makanan, dia akan merespon dengan mengeluarkan air liur kah? Enggak, Bu. Kalau sudah terbiasa mengeluarkan, Bu. Ya, kalau pertama kali di-prank masih ngeluarin air liur. Enggak. Zoom-nya tahu aja ya udah mau jam 10 dimatiin, saya dilempar. Oke, ulang ya. Balik lagi ke percobaan si Pavlov tadi. Ini tanggung ya supaya kalian paham. Pertama kali anjing di-prank, ada bunyi bel tapi nggak ada makanan, mungkin dia masih akan merespon. Dia masih akan merespon. Kenapa? Karena di memorinya setiap ada bunyi bel pasti akan ada makanan. Tapi nanti kali kedua, kali ketiga, dilakukan hal yang sama, maka anjing ini akan sadar gitu. Oh, sekarang kalau ada bunyi bel nggak ada makanan lagi, udah nggak usah ngeluarin air liur gitu. Sampai sini paham ya? Jadi itu adalah salah kelemahan dari teori pengkondisian klasik gitu. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami untuk konsep pembelajaran teori pembelajaran koneksionisme dengan classical conditioning atau pengkondisian klasik. Konsepnya sudah dapat? Ya. Bu. Ya, yang penting kalian paham dulu. Nanti kita akan bandingkan apakah teori pengkondisian ini bisa diaplikasikan dalam pembelajaran pada manusia, gitu ya.
Insya Allah di pertemuan berikutnya, karena kita masih ada 2 teori conditioning ya. Jadi biar dibahas dulu lebih rinci, kemudian nanti kita evaluasi kelebihan dan kelemahan dari teori conditioning ya. Jadi ingat 4 teori pertama yang dipresentasi ini semua masih teori pengkondisian. Oke, ya masih yang pertama adalah teori koneksionisme. Ini pengkondisian secara umum. Yang kedua pengkondisian klasik, yang ketiga pengkondisian asosiasi atau contiguous conditioning, yang keempat adalah pengkondisian apa yang keempat? Yang ada reward dan punishment? Continuous itu. Contiguous, ya. Oke, baik. Karena sudah 9.57 ya dan kalian mau ada kelas lagi. Makanya mulainya kita on time. Tadi kita mulai jam 8.20 loh. Saya jam 8 sudah masuk, tapi baru ada sedikit pesertanya. Oke, baik. Kita cukupkan ya untuk kelas hari ini, karena kalian juga akan sambung dengan kelas yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan untuk 2 kelompok ini, silahkan melalui WhatsApp group. Sebutkan nama kalian. Dan juga pertanyaan untuk kelompok berapa gitu. Jadi orang nggak pusing nanti ini nanya ke siapa gitu ya. Oke. Kita akhiri ya kelas pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.